가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan pengungkapan kesalahan. Dengan mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Sukri SEMAK. Ada 4 pembahasan. Yang pertama ialah definisi kebijakan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Dan yang kedua, penerapan perubahan kebijakan akuntansi. 3. Perubahan estimasi akuntansi. Yang keempat, pengungkapan kesalahan periode lalu. Kebijakan akuntansi adalah suatu kebijakan yang berupa prinsip, dasar, peraturan, konvensi, dan tindakan atau praktik tertentu yang diterapkan untuk menyusun dan menyajikan sebuah laporan keuangan. Kebijakan akuntansi disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Tujuannya adalah agar kebijakan akuntansi dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan terhadap kepentingan penggunanya. Kebijakan akuntansi dapat menggambarkan realitas atau keadaan ekonomi suatu perusahaan dalam bentuk keadaan keuangan dan hasil penggunaannya. Entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut A. Disyaratkan oleh PSAK. B. Menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas entitas. Yang bukan perubahan kebijakan akuntansi. A. Perbedaan kebijakan akuntansi untuk transaksi peristiwa atau kondisi lain yang berbeda secara substansi daripada yang terjadi sebelumnya. B. Penerapan suatu kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang terjadi sebelumnya atau tidak material. Pengungkapan penerapan awal. 1. Judul PSAK. 2. Bahwa perubahan kebijakan akuntansi dilakukan sebagai dengan ketentuan transisinya ketika dapat diterapkan. Dan yang ketiga, sifat dari perubahan kebijakan akuntansi. 4. Penjelasan ketentuan transisi ketika dapat diterapkan. 5. Ketentuan transisi yang memiliki dampak pada periode mendatang ketika dapat diterapkan. 6. Untuk periode berjalan dan setiap periode lain sepanjang praktik jumlahnya penyesuaian. I. Untuk setiap item laporan keuangan yang terkena dampak dan LPS dasar dan lusian jika PSAK 56 diterapkan atas entitas. A. Jumlah penyesuaian terkait dengan periode-periode sebelum disajikan sepanjang praktis. B. Jika penerapan restriktif tidak praktis untuk suatu periode lalu tertentu atau periode sebelumnya disajikan keadaan yang mendorong keberadaan kondisi itu dan penjelasan bagaimana dan mulai kapan perubahan kebijakan akuntansi diterapkan. Pengungkapan perubahan sukarela. 1. Sifat dari perubahan kebijakan akuntansi. 2. Alasan kenapa penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. 3. Jumlah penyesuaian untuk periode berjalan dari setiap periode lalu sajian sepanjang praktis. Penyesuaian untuk setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh dan penyesuaian LPS dasar dan lusian. 4. Jumlah penyesuaian yang terkait dengan periode-periode sebelum periode-periode tersebut disajikan sepanjang praktis dan 5. Keadaan yang membuat keberadaan kondisi itu dan penjelasan bagaimana dan sejak kapan perubahan di kebijakan akuntansi diterapkan jika penerapan
retrospektif tidak praktis atau suatu periode tertentu atau untuk periode-periode sebelum periode-periode tersebut disajikan. Sebagai akibat ketidakpastian yang melekat dalam aktivitas bisnis, punya pos dalam laporan keuangan tidak dapat diukur dengan tepat tetapi hanya dapat diestimasi. Estimasi melibatkan pertimbangan berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan andal. Misalnya, estimasi diperlukan untuk satu, piutang tak tertagih. 2, persedia yang using. 3, nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan. 4, estimasi pola konsumsi dari manfaat ekonomi masa depan yang melekat pada aset terusir. 5, kewajiban garansi. Pengungkapan perubahan estimasi akuntansi. Entitas mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang berdampak pada periode berjalan atau diperkirakan akan berdampak pada periode mendatang, kecuali untuk mengungkapkan dampak pada periode mendatang ketika tidak praktis untuk mengestimasi dampak tersebut jika jumlah dampak pada periode mendatang tidak diungkapkan karena estimasinya tidak praktis, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Kesalahan dapat timbul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. Laporan keuangan tidak sesuai dengan SAK jika mengandung kesalahan material atau tidak material yang disengaja untuk mencapai suatu penyajian, laporan posisi keuangan, kinerja atau arus kas tertentu. Koreksi kesalahan berbeda dengan perubahan estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi sesuai dengan sifatnya merupakan perkiraan yang perlu direvisi akibat tambahan informasi yang diketahui. Kemudian, misalnya keuntungan atau kerugian yang diakui akibat hasil satu kontingensi adalah bukan koreksi kesalahan. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut. Yang pertama, sifat dari kesalahan periode lalu. Yang kedua, jumlah koreksi untuk setiap sajian. Yang ketiga, jumlah koreksi pada awal periode paling awal. Yang keempat, jika penyajian kembali retrospektif tidak praktis untuk suatu periode lalu tertentu. Keadaan yang membuat keberadaan kondisi itu dan penjelasan bagaimana dan sejak kapan kesalahan telah dikoreksi. Koreksi kesalahan periode lalu. Koreksi kesalahan material periode lalu. Entitas mengoreksi kesalahan material periode lalu secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama yang diterbitkan setelah ditemukannya dengan A. Menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode lalu sajian di mana kesalahan terjadi, atau jika kesalahan terjadi sebelum periode lalu sajian paling awal, maka menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode lalu sajian paling awal. Selanjutnya, pengungkapan koreksi kesalahan. Yang pertama yaitu ada sifat kesalahan periode lalu. Yang kedua, jumlah koreksi untuk setiap periode sajian sepanjang praktis. Untuk setiap item laporan keuangan yang terpengaruh LPS dasar dan dilusian jika PSAK 56 diterapkan atas entitas. 3. Jumlah koreksi pada awal periode sajian paling awal. Yang keempat, jika penyajian kembali retrospektif tidak praktis untuk suatu periode lalu tertentu, keadaan yang membuat keberadaan kondisi itu dan penjelasan bagaimana dan sejak kapan kesalahan telah dikoreksi. Baiklah teman-teman, kita beralih ke contoh penyelesaian. Yang pertama ada PT Beta tahun 2021 memiliki penjualan sebesar 73.500. HPP sebesar 53.500 dan pajak penghasilan sebesar 6.000. Untuk mencari laba sebelum pajak penghasilan, ialah dengan mengurangi penjualan dan beban pokok penjualan, maka hasilnya sebesar 20.000. Dan untuk mencari laba, ialah di mana laba sebelum pajak penghasilan dikurangi dengan pajak penghasilan.
Maka hasilnya sebesar 14.000. Maka disajikan kembali sebesar 104.000 untuk mencari laba sebelum pajak penghasilan, di mana penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan. Maka hasilnya adalah 44.000. Lalu untuk mencari laba, di mana laba sebelum pajak dikurangi dengan pajak penghasilan sebesar 16.800. Penyelesaian pada periode kedua juga sama ya, dengan mengurangi penjualan dan beban pokok penjualan. Maka di sini hasilnya 13.500. Kalau untuk mencari laba, ialah dikurangi laba sebelum pajak dan pajak penghasilan. Maka hasilnya 9.450. Baiklah, kita berlanjut ke laporan perubahan aktivitas. Pada tahun 2020, 2021, dan tahun 2022 dengan total yang sama sebesar 5.000. Untuk saldo laba pada tahun 2020 sebesar 20.000 dan tahun berakhir pada Desember 2021 sebesar 9.450. Untuk mendapatkan saldo laba pada tahun 2021 ialah dengan menjumlahkan saldo laba ini ditambah, maka hasilnya ialah 29.450. Dan untuk mencari saldo laba per 31 Desember 2022 dengan menjumlahkan 9.450 ditambah dengan 29.450, maka hasilnya ialah saldo per 31 Desember 2022 ialah 46.250. Baiklah, ada soal tambahan. Beberapa produk yang telah terjual pada 2021 tercatat salah sebesar 6.500 per 31 Desember 2021. Laporan keuangan 2021 disajikan kembali untuk membetulkan kesalahan ini. Dampak dari penyajian kembali laporan keuangan tersebut diringkas sebagai berikut dan tidak ada dampak pada tahun 2022. Dampak pada 2021. Harga pokok penjualan berjumlah 6.500 pada kredit dan beban pajak penghasilan sebesar 1.950. Untuk mencari laba ialah mengurangi harga pokok penjualan dan beban pajak. Maka hasilnya ialah 4.550 pada kredit. Untuk persediaan sebesar 6.500 pada kredit dan utang pajak penghasilan sebesar 1.950 pada debit. Untuk mencari ekuitas ialah mengurangi persediaan dan utang pajak. Maka hasilnya ialah 4.550 pada kredit. Catatan atas laporan keuangan. Pada tahun 2022, PT Delta mengubah kebijakan akuntansi penyusutan aset tetap, sehingga menerapkan lebih banyak pendekatan komponen secara penuh, pada saat yang sama menerapkan model revaluasi. Yang kedua, pada tahun sebelum 2022, catatan PT Delta tidak cukup detail untuk menerapkan pendekatan komponen secara penuh. Pada akhir 2021, manajemen membuat survei teknis untuk memperoleh informasi komponen yang dimiliki dan nilai wajar, umur manfaat, nilai residu estimasi, dan jumlah dapat disusutkan pada awal 2022. Yang ketiga, namun survei tersebut tidak menyediakan dasar yang cukup untuk mengestimasi secara andal biaya untuk komponen yang sebelumnya tidak dicatat secara terpisah, dan catatan yang ada sebelum survei tidak mengizinkan informasi ini direkonstruksi. Yang keempat, manajemen menyimpulkan penerapan kebijakan baru secara retrospektif mulai pada tahun 2022.
Kesalahan dapat timbul dalam pengakauan. Ulang. Periode lalu secara Kurang lebih mohon maafnya. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.